Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah pada kesempatan kali ini. Ada sebuah kisah perjalanan bagaimana Salman bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata, Salman Al-Farisi menceritakan biografinya kepadaku dari mulutnya sendiri. Dia berkata, aku seorang laki-laki Persia dari Asbahan, warga suatu desa bernama Jai. Ayahku adalah seorang tokoh masyarakat yang mengerti pertanian. Aku sendiri yang paling disayangi ayahku dari semua makhluk Allah. Karena sangat sayangnya, aku tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya. Aku diminta senantiasa berada di samping perapian. Aku layaknya tawanan budak saja. Aku dilahirkan dan membaktikan diri di lingkungan majusi, sehingga aku sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya api dan tidak membiarkannya padam. Ayahku memiliki tanah perahan yang sangat luas. Pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, "Wahai anakku, hari ini aku sibuk di bangunan. Aku tidak sempat mengurus tanah. Cobalah engkau pergi ke sana." Beliau menyuruhku melakukan beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku keluar menuju tanah ayahku. Dalam perjalanan aku melewati suatu tempat peribadatan orang Nasrani. Aku mendengar suara mereka yang sedang sembahyang. Aku sendiri tidak mengerti mengapa ayahku mengharuskan aku tinggal di rumah dan melarang aku keluar. Tatkala aku melewati suatu tempat peribadatan mereka, aku mendengar suara mereka sedang sholat. Maka aku masuk ke dalam tempat peribadatan itu untuk mengetahui apa yang sedang mereka lakukan. Begitu aku melihat mereka, aku kagum dengan sembahyang mereka. Dan aku mengetahui peribadatan mereka, ingin tahu peribadatan mereka. Aku berkata dalam hati, demi Allah, ini lebih baik dari agama yang kita anut selama ini. Demi Allah, aku tidak beranjak dari mereka sampai matahari terbenam. Aku tidak jadi pergi ke tanah milik ayahku. Aku bertanya kepada mereka, dari mana asal usul agama ini? Mereka menjawab, dari Syam, atau yang sekarang dikenal dengan Syria. Kemudian aku pulang ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seorang untuk mencariku. Sementara aku tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Maka suatu ketika aku telah bertemu dengan ayahku, beliau bertanya, "Anakku, kemana saja kamu pergi? Bukankah aku telah berpesan kepadamu untuk mengerjakan apa yang aku perintahkan itu?" Aku menjawab, "Ayah, aku lihat pada suatu kaum yang sedang sembahyang di tempat peribadatan orang Nasrani. Ketika aku melihat ajaran agama mereka, aku kagum. Demi Allah, aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam." Ayahku menjawab, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu lebih bagus dari agama itu." Aku membantah, "Demi Allah, sekali-kali tidak. Agama itu lebih bagus dari agama kita." Kemudian ayahku khawatir dengan diriku, sehingga beliau merantai kakiku. Aku dipenjara di dalam rumahnya. Suatu hari
ada serombongan orang dari agama Nasrani diutus untuk menemuiku. Maka aku sampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Sam terdiri dari para pedagang Nasrani, maka supaya aku diberitahu. Aku juga meminta agar apabila pedagang Nasrani telah datang dan telah usai selesai urusannya dan akan kembali ke negerinya, memberiku izin untuk menemui mereka. Ketika para pedagang itu hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahuku. Kemudian rantai besi yang mengikat kakiku aku lepas. Lantas aku pergi bersama mereka sehingga aku tiba di Sam. Sesampainya di Sam, aku bertanya, siapakah orang yang ahli agama di sini? Mereka menjawab, uskup, pendeta yang tinggal di gereja. Kemudian aku menemuinya. Kemudian aku berkata kepada pendeta itu, aku sangat mencintai agama ini dan aku ingin tinggal bersamamu. Aku akan membantumu di gereja agar aku dapat belajar denganmu dan sembahyang bersama-sama kamu. Pendeta itu menjawab, silahkan. Maka aku pun tinggal bersamanya. Ternyata pendeta itu seorang yang jahat. Dia menyuruh dan menganjurkan umat untuk bersedekah. Namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, ia menyimpan sedekah tersebut untuk dirinya sendiri. Tidak diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti emas dan perak. Aku sangat benci perbuatan pendeta itu. Kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasrani pun berkumpul dan mengemumikannya. Ketika itu aku sampaikan kepada halayak, sebenarnya pendeta ini adalah orang yang berperangai buruk, menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah. Tetapi jika sedekah itu telah terkumpul, dia menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak memberikannya kepada orang-orang miskin barang sedikit pun. Tetapi untuk dirinya sendiri, mereka pun mempertanyakan, apa yang aku sampaikan? Apa buktinya bahwa kamu mengetahui akan hal itu? Aku menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian simpanannya. Mereka berkata, baik, tunjukkan simpanan tersebut kepada kami. Lalu kami memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang berisi emas dan perak. Setelah mereka menyaksikan betapa banyaknya simpanan pendeta itu, mereka berkata, demi Allah, selamanya kami tidak akan menguburkannya. Kemudian mereka menyalib pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat seorang yang tidak mengerjakan sembahyang 5 waktu. Ini bukan seorang muslim yang lebih bagus dari dia. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat, dan selalu beribadah siang dan malam. Aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian ketika kematian menjelang, aku berkata kepada Fulan, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersamamu dan aku sangat mencintaimu. Belum pernah ada seorang pun yang aku cintai seperti cintaku kepadamu. Padahal sebagaimana kamu lihat telah menghampirimu saat berlakunya takdir Allah. Kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan? Apakah
apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, sekarang ini aku sudah tidak tahu lagi siapa yang mempunyai keyakinan seperti aku. Orang-orang yang aku kenal telah mati, dan masyarakat pun mengganti ajaran yang sebenarnya dan meninggalkannya sebagiannya, kecuali seorang yang tinggal di Mosul, yakni kota Irak, yakni si Fulan. Dia memegang keyakinan seperti aku ini. Temuilah ia di sana. Lalu tatkala ia wafat, aku berangkat menemui seseorang di Mosul. Aku berkata, wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah mewasiatkan kepada aku di saat menjelang kematiannya agar aku menemuimu dan memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan sebagaimana dia. Kemudian orang yang kutemui itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersamanya. Aku dapati ia sangat baik sebagaimana yang diterangkan si Fulan kepadaku. Namun ia pun dihampiri kematian. Dan ketika kematian menjelang, aku bertanya kepadanya, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepadamu dan agar aku menemuimu. Kini takdir Allah telah berlaku atasmu sebagaimana engkau maklumi. Oleh karena itu, kepada siapakah aku ini hendak engkau wasiatkan, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku kecuali seorang di Nasibin, yakni daerah dekat Turki, yang bernama si Fulan. Temuilah ia. Maka setelah beliau wafat, aku menemui seorang yang di Nasibin itu. Setelah aku bertemu dengannya, aku menceritakan keadaanku dan apa yang diperintahkan si Fulan kepadaku. Orang itu berkata, silahkan tinggal bersamaku. Sekarang aku mulai hidup bersamanya. Aku dapati ia benar-benar seperti si Fulan yang aku pernah hidup bersamanya. Aku tinggal bersama seorang yang baik. Namun kematian hampir datang menjemputnya, dan di ambang kematiannya aku berkata, wahai Fulan, ketika itu Fulan wasiatkan aku kepada si Fulan, dan kemarin Fulan mewasiatkan aku kepadamu. Sepeninggalmu nanti, kepada siapakah engkau akan wasiatkan, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku kenal sehingga aku perintahkan kamu untuk mendatanginya, kecuali orang yang tinggal di Amuria, yakni kota di Romawi. Orang itu menganut keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika kamu berkenan, silahkan mendatanginya. Dia pun menganut sebagaimana yang selama ini kita pegang. Setelah seorang yang baik itu meninggal, aku pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal kepadanya dan berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersama seorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan itu. Di tempat orang itu aku bekerja, sehingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian takdir Allah pun berlaku untuknya. Ketika itu aku berkata, wahai Fulan, selama ini aku hidup bersama si Fulan. Kemudian dia wasiatkan aku untuk menemui si Fulan. Kemudian si Fulan juga mewasiatkan aku agar menemui si Fulan. Kemudian si Fulan mewasiatkan aku untuk menemuimu. Sekarang kepada siapakah aku ini engkau wasiatkan, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah,
Aku tidak mengetahui seorang pun yang akan aku perintahkan kamu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi. Dia diutus dengan membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi itu akan keluar, diusir dari tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara dua bukit itu tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi itu terdapat tanda-tanda yang tidak disembunyikan. Dia mau makan hadiah, tetapi tidak mau menerima sedekah. Di antara kedua baunya terdapat khatam nubuwah, cap kenabian. Jika engkau bisa menuju daerah itu, berangkatlah ke sana. Kemudian orang itu meninggal, dan sepeninggalnya aku masih tinggal di Amuria sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Pada suatu hari lewat di hadapanku serombongan dari Kalb. Mereka adalah pedagang. Aku berkata kepada para pedagang itu, bisakah kalian membawaku menuju tanah Arab dengan imbalan sapi dan kambing-kambingku? Mereka menjawab, iya. Lalu aku memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku, namun ketika di Wadil Qura, mereka menzolimiku dengan menjualku sebagai budak di tangan seorang Yahudi. Kini aku tinggal di tempat seorang Yahudi. Aku melihat pohon-pohon kurma. Aku berharap mudah-mudahan ini adalah daerah sebagaimana yang disebutkan si Fulan kepadaku. Aku tidak bisa hidup bebas. Ketika aku berada di samping orang Yahudi itu, keponakannya datang dari Madinah, dari Bani Quraizah, yang membeliku darinya, kemudian membawaku ke Madinah. Begitu tiba di Madinah, aku segera tahu berdasarkan apa yang disebutkan si Fulan kepadaku. Sekarang aku tinggal di Madinah. Allah mengutus seorang rasulnya. Dia telah tinggal di Mekah beberapa lama, yang aku sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian Rasul itu berhijrah di Madinah. Demi Allah, ketika aku berada di puncak pohon kurma majikanku, karena aku bekerja di perkebunan, sementara majikanku duduk, tiba-tiba seorang keponakannya datang menghampiri, kemudian berkata, Fulan, celakalah Bani Kailah, yakni suku Aus dan Hazrat. Suku Aus dan suku Hazrat, mereka kini sedang berkumpul di Kuba menyambut seorang yang datang dari Mekah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu adalah seorang nabi. Tatkala aku mendengar pembicaraannya, aku gemetar sehingga aku khawatir jatuh menimpa majikanku. Kemudian aku turun dari pohon dan bertanya kepada ponakan majikanku, apa tadi yang kau katakan? Apa tadi yang kau katakan? Apa tadi engkau katakan? Majikanku sangat marah. Dia memukulku dengan pukulan keras, kemudian berkata, apa urusanmu menanyakan hal itu? Lanjutkan pekerjaanmu. Aku menjawab, tidak ada maksud apa-apa. Aku hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dia katakan. Padahal sebenarnya saya telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi. Pada sore hari, aku mengambil sejumlah bekal. Kemudian aku menuju Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sedang berada di Kuba. Lalu aku menemui beliau. Aku berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwasanya engkau adalah seorang yang soleh. Engkau memiliki beberapa orang sahabat yang dianggap asing dan miskin. Aku membawa sedikit sedekah, dan menurutku kalian lebih berhak menerima sedekahku daripada orang lain.
Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, silahkan kalian makan. Sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, ini suatu tanda kenabian. Aku pulang meninggalkan beliau dan mengumpulkan sesuatu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berpindah ke Madinah. Kemudian pada suatu hari aku mendatangi beliau sambil berkata, aku memperhatikanmu tidak makan pemberian berupa sedekah, sedangkan ini merupakan hadiah sebagai penghormatanku kepada engkau. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan sebagian dari hadiah pemberianku dan memerintahkan para sahabat untuk memakannya. Mereka pun makan hadiah itu. Aku berkata dalam hati, inilah tanda kenabian yang kedua. Selanjutnya, aku menemui beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di kuburan Baqi Al-Gharqad. Beliau sedang menghantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain. Ketika itu beliau sedang duduk di antara para sahabat. Aku mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku berputar memperhatikan punggung beliau. Adakah aku melihat khatam an-nubuwah yang disebutkan si fulan kepadaku? Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatku sedang memperhatikan beliau, beliau mengetahui bahwa aku sedang mencari kejelasan tentang suatu ciri kenabian yang disebutkan salah seorang kawanku. Kemudian beliau melepas kain selindang beliau dari punggung. Aku berhasil melihat tanda khatam an-nubuwah dan aku yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka aku tertelungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Rasulullah bersabda kepadaku, pindahlah kemari. Maka aku pun berpindah dan menceritakan perihal keadaanku sebagaimana yang aku ceritakan kepadamu ini, wahai Ibnu Abbas. Kemudian para sahabat takjub kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar perjalanan hidup itu. Salman sibuk bekerja sebagai budak, dan diperbudakan inilah menyebabkan Salman terhalang mengikuti perang Badar dan perang Uhud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu hari bersabda kepadaku, mintalah kepada majikanmu untuk bebas, wahai Salman. Maka majikanku membebaskan aku dengan tebusan 300 pohon kurma yang harus aku tanam untuknya dan 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan bersabda, berilah bantuan kepada saudara kalian ini. Mereka pun membantu dengan beberapa pohon tunas kurma. Seorang sahabat ada yang memberiku 30 pohon, ada 20 pohon, ada yang 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kadar kemampuan mereka, sehingga terkumpul benar-benar 300 pohon. Setelah terkumpul, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, berkatlah wahai Salman dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkannya di tanganku. Aku pun menanamnya dengan dibantu para sahabat. Setelah selesai, aku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan perihalku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bersamaku menuju kebun yang aku tanami itu. Kami dekatkan pohon tunas kurma itu kepada beliau dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meletakkannya di tangan beliau. Maka demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada satu pohon pun yang mati. Untuk tebusan pohon kurma telah terpenuhi. Aku masih mempunyai tanggungan uang sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Lantas beliau bersabda, apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi? Kemudian aku dipanggil beliau. Lalu beliau bersabda, ambillah emas ini, silahkan
manfaatkan untuk melengkapi tebusanmu wahai Salman. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana status emas ini bagiku? Rasulullah menjawab, ambil saja. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kebaikan kepadanya. Kemudian aku menimbang emas itu demi jiwa yang Salman berada di tangannya. Berat emas itu 40 uqiyah. Kemudian aku penuhi tebusan yang harus aku serahkan kepada majikanku, dan aku dimerdekakan. Setelah itu aku turut berserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu peperangan yang tidak aku ikuti. Hadis riwayat Ahmad juz 5, hadis yang ke-441. Syekh Syuaib Arnaud mengatakan hadis ini adalah hasan. Pelajaran dari kisah ini adalah seseorang yang mesti keluar dari lingkungan asalnya terlebih dahulu biar mengetahui kebenaran. Yang kedua, follower sejati akan mencari kebenaran dimanapun itu berada. Yang ketiga, Salman mengajarkan tidak fanatik pada ajaran leluhur. Yang keempat, jalan mencapai ilmu tidak bisa ditempuh melainkan dengan senantiasa dekat dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang berilmu. Kelima, terkadang orang-orang jahat mengenakan pakaian dan menampakkan diri sebagai orang-orang yang baik. Keenam, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari problematika hidupnya. Di antara akhlak terpuji para nabi adalah mau mendengarkan seorang yang sedang berbicara dengan baik. Yang kedelapan, seorang pemimpin hendaknya senantiasa memantau kondisi bawahannya. Yang kesembilan, saling tolong menolong adalah gambaran dari wujud hidup bermasyarakat. Yang kesepuluh, sebagian besar bisa berjumpa dengan akhir zaman, nabi akhir zaman. Dan yang ke-11, di antara tanda kenabian mau makan hadiah tetapi tidak mau menerima sedekah, dan di antara bahunya terdapat khatam nubuwah atau cap kenabian. Akhirus salam, semoga sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.